kita mesti report tiap 6 bulan sekali, selama 3 tahun tidak boleh kembali ke luar negeri. Aset yang dalam negeri yang sudah kita declare juga demikian, tiap 6 bulan buat laporan selama 3 tahun bahwa membuktikan aset ini tidak kita transfer ke luar negeri. Pertanyaannya, kalau saya pakai uang itu untuk bayar uang sekolah anak saya bagaimana? Ya kan? Kan saya harus kirim. Bener. Pertanyaannya bener, Pak. Sekarangnya jawabannya orang pajak, bener nggak uang ini Bapak kirim itu untuk uang sekolah anak? Sudah pasti nggak boleh, karena transfer kan? Bapak nyekolahkan anak bukan dari uang, biaya hidup kan? Itu bukti. Bapak bisa sekolahkan anak ke luar negeri karena penghasilan Bapak mencukupi. Bukan dari jual properti untuk itu. Bukan mencairkan tabungan deposito untuk itu. Nggak ada, dia nggak akan terima. Hati-hati loh Pak. Walaupun kenyataannya warisannya besar, saya declare, memang tujuannya uang ini untuk sekolahkan anak. Tetapi di sini dihukum tidak boleh ditransfer ke luar negeri. Jadi Pak, secara logika saja, kalau kita bisa menyekolahkan anak ke luar negeri, tidak mungkin dari tabungan. Itu jangka panjang loh Pak. Sebanyak pun uang bakal ludes. Pasti Bapak punya penghasilan cukup. Kesimpulannya begitu. Kalau nggak percaya, dia akan buktikan Pak. Pasti dia buktikan. Dia periksa semua rekening Bapak untuk membuktikan ternyata memang ada lebih besar Bapak punya penghasilan dari itu. Termasuk memakai kartu kredit ya. Itu nggak bisa ngelak, nggak bisa ngelak. Logam mulia, ya nomor serinya jelas. Ya, kalau mau laku rambut. Kalau yang nggak mau terdeteksi, ya jangan logam mulia, perhiasan. Ya kan? Sekian gram perhiasan. Nggak tahu dia. Barang antik, lukisan seni. Dan juga suruh anak kita ngelukis, coret abstrak, tanda tangan tiru Picasso. Nilainya 20 miliar. Siapa bilang? Bapak mau beli 15 miliar, sorry aja saya nggak jual. Padahal lukisan aja, nyoretnya suka hati. Jangan-jangan mungkin gajah nulis sama belalainya, yang lukisnya almarhum Avandi. Nilainya luar biasa kan? Nggak ada pasaran, itu nggak ada pasaran ya. Jadi terserah Bapak Ibu sekalian mau ke situ, mau lapor berapa, terserah. Asal jualnya nanti tidak boleh lebih dari nilai yang dilapor, bayar pajak penghasilan. SPT di 2015 dipakai properti nama adik, tiba-tiba 2016 dia meninggal. SPT 2015 kita sudah lapor sebagai aset kita, tapi nama adik dia meninggal, aset itu nggak ada masalah, kecuali dia melapor di SPT adiknya meninggal itu. Asetnya kemana, mau diapakan? Pasti ada wasiatnya, ya. Yang berhak menerima hibah atas adik yang meninggal itu hanya orang tua yang boleh, saudara nggak bisa, ya. Kecuali saudaranya yang melaporkan aset atas nama adik itu di SPT dia. Waktu jual nanti ya dihitung keuntungannya karena bukan nama dia, ya. Kecuali dia balik nama. Kalau nama adik ya itu risikonya. Waktu dijual nggak bisa, ya. Suami meninggal, maka otomatis istrilah yang melanjutkan usaha. NPWP-nya perlu diurus baru nggak? Nggak. NPWP suami dilanjutkan. Kodenya di belakang diganti 001. Ya. Terus yang terakhir tadi anak punya NPWP, Januari 2015. nggak lapor pajaknya. Dia nggak lapor itu. Anak punya NPWP, tadi pertanyaan terakhir cerah. Anak punya NPWP per Januari 2015. Ya. Tapi di Maret kemarin dia tidak melapor. Nggak lapor. Terakhir SPT 2014. Tidak. Punya NPWP per Tapi nggak pernah lapor. baru. Oke, sekarang dia mau ikut tax amnesty nggak Bu? Ya, kurang tahu. Kalau dia punya aset ya ikut tax amnesty. Kalau nggak ya nggak usah. Nihil terus.
Tapi ke depan dia nggak bisa berusaha, hanya dapat penghasilan dari gaji saja, ya, karena udah dipotong PPh. Harus lapor dulu 2015. Kalau NPWP-nya sudah ada sebelum 2016, maka SPT-nya harus dibuat 2015 dulu. Nihil isinya, ya. Ya, ya, sebentar. Ya Pak, tadi kurang jelas. Ya. Dia pemiliknya kan dia udah masuk di aset tahun 2015. Cuma namanya aja yang lain gitu, nama adiknya. Jadi itu dilanjutkan terus atau mesti di tax amnesty? Nggak bisa, kalau sudah lapor di SPT 2015, kita nggak bisa lagi. Oh, berarti itu nggak usah lagi Nggak ya? usah, Bu. Nggak usah. Gitu. Nanti Bu, kalau mau di Ya. SPT 2016 dia mau balik nama, silakan. Oh, Boleh kan, kapan aja dia mau balik nama, nggak harus sekarang. gitu. Nggak apa-apa. Kalau mau balik nama sekarang juga nggak bisa, karena itu bukan harta tambahan. Sudah ada di SPT 2015. Nanti Bu, 2016 balik nama, bayar pasal PPh 5% dan BPHTB 5%. Oh, jadi nggak perlu tax amnesty? Jangan Bu, karena sudah ada. Oke. Double nanti dia ya. Terus nanti saat dijual itu gimana? Nah, kalau Ibu mau menjual nanti, Ya, ada dua alternatif. ya. Mau akui laba ruginya atau mau final 5%. Oh, begitu. Kalau mau 5% final, aset itu balik nama ke nama ini yang Ya. saudaranya. Ya. Kalau dibiarkan terus nggak balik nama, maka nanti keuntungannya dihitung Bu. Oh, Tarif PPh-nya berlaku. oh begitu. Ya, Oke. yang mana menguntungkan nanti dilihat ya. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Yang batalin siapa kira-kira Pak? Saya ada baca artikel ya Pak ya. Karena tax amnesty itu dilihat. Sorry Pak, saya ada baca. Tax amnesty itu dilihat selama 3 tahun ke depan, 2017 sampai 2019. Oke. Apakah harta yang dilaporkan itu sesuai apa tidak? Oke. Kalau ada penyimpang atau nggak sesuaian, bisa dibatalkan dan pajak yang sudah disetorkan itu nggak bisa dibalik, diambil lagi Pak. Boleh saya tahu dari mana artikelnya Pak? Saya lupa, itu kemarin malam saya search di internet. Pak, kalau isu kabar angin saya terima itu sudah ada 8 kali Pak. Mereka nanya, saya kirim terus, dapat terus, semua mengenai tax amnesty lengkap saya dapat di WhatsApp dan email, macam-macam, ya. Saya mau tanya sumbernya dari siapa? Saya lupa, kalau nggak salah. Nggak usah sebut Pak. Itu apa? Saya dikirim di WhatsApp, Bapak nggak mungkin tahu sumbernya, karena sudah bertali semua panjang. Sumber utamanya Bapak nggak tahu. Saya di forward 8 kali dengan orang yang berbeda. Persis tuh ada salah satu poin terakhirnya, kalau tidak benar maka itu dibatalkan. Kita kembali ke undang-undang. Dasarnya undang-undang. Kalau ternyata 3 tahun ke depan ditemukan bahwa tax amnesty-nya ini nggak benar, maka dibatalkan. Pasal mana menyatakan itu? Kalau nggak ada berani menyatakan itu kan aneh. Lebih hebat isu dari undang-undang. Bener nggak? Jadi jangan dipercaya Pak. Itu jangan percaya, nggak bener itu. Nggak ada yang bisa batalkan. Kecuali DPR, MPR lagi susun ulang. Udah disetujui undang-undang presiden kok bisa batalkan. Ya? Nggak mungkin. Pak Sandi terakhir satu doang ya Pak. Terakhir ya Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya Pak. Pertama, kalau perusahaan yang dapat sanksi administrasi sebelum berlakunya tax amnesty dan mereka sudah melakukan perjanjian dengan KPP melalui AR setempat untuk bayar nyicil, apakah dia boleh membatalkan perjanjian itu dan ikut tax amnesty? Itu satu. Yang kedua, kalau yang suaminya pegawai negeri, istrinya itu businesswoman, yang mana kalau kita lihat pendapatan istrinya lebih besar daripada suaminya yang PNS, harus mengikuti yang mana NPWP-nya? Terima kasih. Udah? Kalau PT atau seorang wajib pajak mendapatkan STP, surat tagihan pajak, contohnya PMK 191 ya,
PK 91 akhir Desember yang lalu, di mana ada namanya sunset policy kedua ya. Kalau kita membentukkan SPT, kita akan diterbitkan kurang bayar ya. Atas kekurangan bayar ini dibebaskan. Atas kekurangan bayar ini dibebaskan sanksi bunganya. Sanksi bunga itu akan keluar. Sanksi bunga itu akan keluar dalam bentuk surat tagihan pajak STP, Pak. Nah, STP ini otomatis batal kalau kita melakukan pengampunan, otomatis. Tetapi SKP-nya yang sudah terbit harus dilunasi. STP-nya batal, ya. Kalau suami PNS, istrinya bisnis, gajinya besar, penghasilannya besar, di pengampunan di dalam peraturan perpajakan, NPWP itu tidak tergantung siapa yang paling besar penghasilannya. Kalau istrinya besar penghasilannya, maka pakailah NPWP istri. Tahun depan suaminya lebih besar, pindah lagi ke NPWP suami. Enggak begitu, Pak. NPWP itu satu kepala rumah tangganya suami. Kecuali kalau suaminya nganggur, istrinya sebagai pencari nafkah. Apa buktinya? Minta surat keterangan sampai di kelurahan menyatakan si suami pengangguran. Yang kepala rumah tangganya yang disaksikan lurah kan, yang bisa tahu. Kalau si istri pergi di situ yang ngamuk suami, kamu bikin malu gue. Yang bener aja. Biarlah saya yang tetap maju sebagai punya NPWP, penghasilan kamu punya, lapor ke saya. Gitu. Dia punya harga diri, digituin sama itu, nggak mau ya. Oleh karena itu tetap suami, Pak, walaupun dia pengangguran sekalipun, penghasilan istrinya lapor ke suami, ya. Dia jadi membernya, jangan dibalik. Oke, saya kira cukup dulu. Kalau boleh secara pribadi ya.